Bu, maksudnya perbedaannya negeri sama swasta. And then PSP itu apa dan USP dan programnya lah supaya kalian lebih familiar. But in the future, if you guys have any question, don't hesitate to contact us lah. Bisa ke Yes langsung atau bisa ke saya, gitu ya. Oke, mungkin saya mulai dulu. Kalau PSB sendiri, kita locationnya di Singapura. Oke, jadi Singapura mungkin teman-teman udah pada familiar sama kampus pemerintah atau enggak sama PEI. Jadi mungkin kalau yang belum familiar, di Singapura sebenarnya mirip sama Indonesia ya. Ada kampus government-nya, ada kampus swastanya. Tapi kalau swasta di Singapura itu kita bilangnya PEI, Private Education Institution. Kenapa? Karena most of the PI swasta itu kita nggak pakai nama uni. Jadi we cannot say PEU gitu ya, nggak bisa karena kita nggak pakai nama university. Unlike NTU, NUS, SMU itu mereka adalah government, jadi mereka pakai nama university. Nah, bedanya government sama swasta sebenarnya apa? Sebenarnya mirip sama Indonesia, tapi the way we work itu differently. Jadi kalau di Indo mungkin kan negeri sama swasta masing-masing mengeluarkan ijazah masing-masing gitu ya. Jadi misalnya contohnya kalau di Surabaya negerinya ada UNER, ada UNESA. Terus itu swastanya ada UKP atau mungkin UC gitu ya. Nah, masing-masing dari universitas tersebut mereka mengeluarkan kurikulum dan ijazahnya sendiri. Mereka berlomba-lomba untuk dapat ranking misalnya gitu ya dan mendapatkan student yang banyak. Tapi kalau untuk di Singapura, government yes, they develop their own curriculum. Tapi untuk PI supaya bisa bersaing nih ya swastanya dengan pemerintah. Karena kalau misalnya pemerintah kan mereka dapat support pemerintah nih, maksudnya government uni dapat support pemerintah. Jadi mungkin uang sekolah masih ada scholarship, terus itu juga gedungnya di provide dan research grantnya dikasih. Tapi kalau swasta kita mesti ngambil dari biaya tuition fee-nya. Nah, untuk menjembatani gap tersebut, makanya dari PI dari Singapura PI itu kita tidak boleh mengeluarkan ijazah sendiri. Jadi kita harus kolaborasi dengan kampus dari UK, Aussie atau New Zealand. Jadi nanti anak-anak memang kuliahnya di PI, tapi ijazah gelarnya dapatnya dari UK atau dari Aussie. Kenapa kok seperti itu? Dengan tujuan supaya biaya kuliahnya bisa lebih murah. Again, kalau swasta kan kalau develop program sendiri berarti dia membebankan ke studentnya. Contohnya kayak di Indo aja, kalau swasta automatically uang sekolah lebih mahal ya dibandingkan sekolah di sekolah negeri gitu ya. Nah, kenapa? Karena bebannya dibebankan ke studentnya. Biayanya maksudnya untuk develop gedung lah, untuk mengembangkan kurikulumnya, untuk gurunya. Nah, jadi untuk menjembatani hal tersebut supaya swasta di Singapura bisa bersaing nih, supaya harganya nggak terlalu mahal gitu ya kita bilangnya tanpa scholarship. Jadi makanya kita pakai program dari UK, Aussie, New Zealand ataupun negara lainnya. Itu satu. Kedua, untuk bersaing secara ranking. Nah, kalau kita mau saingan ranking nih ya, contohnya aja kayak kampus negeri sama kampus swasta di Indonesia, ranking automatically kampus negerinya dulu. Kenapa? Karena memang ada research fund-nya di situ, ada biaya yang digelontorkan oleh pemerintah. Dibantu lah kasarannya gitu. Nah, kalau untuk kampus swasta mau mengejar, kayaknya uangnya harus banyak nih. Berarti kan studentnya harus banyak, situ mungkin biayanya mungkin naik dan lain-lain. Jadi makanya untuk menjembatani itu, kita bekerja sama dengan kampus dari luar itu tadi. Supaya ketika student itu kuliah di kampus swasta Singapura, itu mereka lebih confident karena ranking quality standard itu udah mengikuti dari negara asal yang kita ambil, kita kerjasamanya gitu. Jadi mereka lebih confident when they graduate juga mereka lebih ada prestige-nya. Oh, ini dapatnya dari Western country seperti itu. Oke, okay? Nah kalau untuk government sendiri, mungkin kalau ada yang belum familiar, kalau di Singapura, government uni itu mereka kuliahnya 4 tahun. Oke, kalau PI usually 2 to 3 years. Tapi kalau untuk PSB kita roughly 2 sampai dengan 2,5 tahun, tergantung jurusannya. Oke. Nah, kalau untuk tuition fee-nya, mungkin teman-teman yang belum tahu, kalau kampus pemerintah nih ya di Singapura, kalau nggak dapat yang namanya study grant atau scholarship atau mungkin beasiswa dari Indonesia, itu biayanya bisa lebih mahal, 40.000 sampai 50.000 per tahun, bisa hampir 3 M sendiri, baru biaya kuliah not including the living cost for 4 years.
Karena kalau nggak dapat study grant ya berarti on the parents budget loh, gitu ya. Tapi kalau untuk PI swasta nih ya, itu kita tuition fee-nya starting dari 35.000 Sing dollar sampai dengan 65.000 Singapura dolar untuk 2 sampai dengan 2,5 tahun kuliah gitu. Nah, untuk requirement-nya juga kalau untuk government itu I think they state the requirement in the website, tapi nggak ada requirement pasti. Jadi misal nih, mereka minta nilai ijazah 85. Tapi kalau misalnya pada waktu itu ada student yang nilainya lebih tinggi dan banyak, mungkin bisa aja yang 85 nggak keterima. Karena mereka juga ada kuota dan mereka selektif. Jadi mungkin nanti akan ada persyaratan tambahan kayak interview dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk PI, kita open entry, jadi lots of intakes ya. 1 tahun kita ada 4 sampai dengan 8 kali intake. Jadi sangat-sangat easy, open entry lah ya, generous untuk masuk gitu. Oke, jadi ini kurang lebih untuk government uni sama PEI perbedaannya. Oke, nah kalau untuk PSB sendiri, kita one of the PEI. Jadi kalau PSB, initially kita itu establish di tahun 1964. Jadi kita memang dibentuk sama pemerintah sebagai Productivity Standard Board, makanya namanya PSB. Nah, terus itu di tahun 2006 kita menjadi private. Jadi awalnya memang dibentuk pemerintah untuk membangun SDM-nya. Dengan prinsip yang sama, tahun 2006 kita menjadi private dan kita I can say we are one of the PEI leading I can say. Dan kita tetap menggunakan konsep yang sama di mana anak-anak itu lebih praktikal. Karena memang kita pengen membentuk sumber daya manusianya. Jadi bukan cuma pintar secara akademik ya, tapi juga nanti ketika kerja itu mereka bisa mengaplikasikan gitu. Oke. Nah, kalau untuk PSB sendiri, kita ada 7 kampus kerjasama, baik dari UK, Aussie, ataupun New Zealand. Total hampir 21.000 student per tahun ini. Kita ada program full time. Untuk international student, automatically full time ya, dan online. Kalau part time itu untuk lokal. Oke. I can say we are proudly of our STEM courses. Jadi nggak banyak kampus di Singapura swasta ya yang punya jurusan STEM. Contohnya kayak mechanical, electrical, and then IT atau mungkin sciences kayak biomed, biotech gitu ya. Dan kita juga ada 250 full time and associate lecturers dan kita punya 3 kampus across Asia. Oke. Okay? Nah, untuk fakultasnya kita ada 6. Jadi School of Business Management, Engineering Technology, Life Physical Sciences, Foundation if the student need foundation, and then postgraduate if the student want to continue their undergraduate, their studies, if they want to further their studies. And then we do have Digital Academy, which is our online program. Okay? Nah, ini adalah awarding university partner kita. Jadi 3 dari Aussie, 3 dari UK, 1 dari New Zealand. Jadi untuk Aussie kita punya Newcastle, and then kita punya La Trobe dan ECU. Terus itu kalau untuk UK kita punya Coventry, Edinburgh Napier, sama Hertfordshire, dan kalau untuk New Zealand kita ada Massey. Oke. Nah, ini adalah partner industrinya. Jadi di Singapura memang kita tidak ada yang namanya magang kalau untuk student kampus swasta. Kenapa? Karena itu diatur oleh pemerintah, oleh immigration. Gitu ya. Tapi bagaimana cara kita menjembatani dengan industri adalah kita ada kerjasama dengan industri. Jadi yang logo-logo yang tertera di sini, mereka yang memang one of the board untuk membentuk kurikulumnya kita. Jadi kurikulumnya kita juga mengikuti perkembangan industri sekarang. Terus itu juga nanti mereka bisa menjadi member ataupun nanti mereka bisa ikut kegiatan-kegiatan dari industri-industri ini juga. Dan mereka juga datang ke kampus untuk memberikan talk show ataupun networking session. Gitu ya. Nah, kenapa kok PSB Academy? Jadi kalau ingat PSB ingatnya BMW gitu, paling gampangnya gitu. Biasanya saya suka kasih bilang ke student kalau kuliah di PSB bisa dapat BMW gitu ya. Menarik nih. Jadi langsung kayak wah bisa dapat BMW gitu kan. Tapi B itu kita ada singkatannya. Oke, jadi B adalah biaya, M adalah mutu, W adalah waktu. Nah, jadi kalau kalau disingkat jadinya mereka kayak ya, tapi kalau dihitung-hitung bisa dapat BMW sebenarnya studentnya gitu ya if they study with us lah I can say. Okay?
Jadi kenapa kok biaya mutu sama waktu? Nah, jadi kalau untuk biaya, kita lebih affordable. Nah, jadi misal nih, student pengen ngambil science program Latrobe. Kalau di Latrobe, di Melbourne-nya, di Aussie, itu biaya kuliahnya bisa 1,3 M lah ya sekarang, 1,3 sampai 1,5 M. Oke, itu baru living cost. Karena biasanya kalau Aussie tiap tahun tuh naik harganya. Mungkin naiknya bisa 10%. Gitu. Nah, tapi kalau di Singapura, once the student goes to our Latrobe program, sama-sama science, okay, dia ngelok harga tahun ini misalnya 54.000. Itu sudah total untuk 2 tahun dia kuliah. Jadi perbandingan 1,5 sama 700 juta nih, setengahnya ya. 40% lah, 45-50 lah. Gitu. Jadi sisanya buat apa? Bisa buat living cost-nya dia. Jadi kasarannya kuliah di Aussie atau di UK-nya itu bisa habis 1,5 M. Kalau di Singapura 1,5 udah include sama living cost-nya. Sometimes I give these jokes to the parents kayak, iya apa namanya 1,5 di Aussie belum sama living cost. Berarti kalau sama living cost kan mungkin bisa 3 M ya. Kalau di Singapura 1,5 udah sama living cost, ya anaknya bisa beli Gucci satu lah ya. Gucci, tas Gucci, bukan Gucci beneran gitu. Jadi kan lebih lebih menarik gitu ya. Oke. Okay? Terus itu living cost-nya juga lebih affordable again karena durasi kuliah lebih singkat, cuma 2 tahun. Jadi living cost-nya juga bisa lebih di press, jadi 2 tahun juga gitu. Oke. Okay? Dengan mutu yang sama. Jadi tidak ada pembeda anak-anak yang kuliah di Singapura ataupun di Newcastle, di Aussie-nya atau mungkin di Coventry-nya. Yang beda cuman ya orang-orangnya aja sama etos kerjanya gitu ya, beda ya. Kalau orang Aussie, dealing sama orang Aussie kan pasti beda sama dealing dengan yang di Singapura gitu. Tapi secara ijazah, secara sertifikat itu sama. Tidak ada penulisan kuliah di Singapura. Jadi mereka benar-benar dapatnya dari universitas yang bersangkutan. Karena basically program, terus itu tugas-tugas itu kita kirim ke mereka untuk mereka assess balik. Jadi kasarannya kayak mungkin teman-teman udah familiar sama program Cambridge yang ada di Indo, kayak IGCSE, A-Level, atau mungkin IB. Nah, itu sistemnya sama. Jadi mereka bawa programnya ke Indonesia, nanti exam, pengajaran itu semua mengikuti dari pusatnya. Dikembalikan lagi ke pusat untuk assessment. Jadi sama seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya studentnya mungkin mau transfer pun, misalnya tahun terakhir nih, jadi di 2 semester akhirnya dia mau transfer ke UK atau ke Aussie-nya itu bisa. Tidak ada masalah. Oke? Okay? Dan kalau secara durasi kita lebih singkat. Nah, mungkin ini yang jadi pertanyaan teman-teman sih, kok bisa lebih singkat? Biasanya anak-anak tuh, ya berarti belajarnya lebih susah gitu ya. Mereka susah dikit nggak mau gitu. Atau kayak, oh, berarti nggak ada liburnya gitu ya. Jadi jangan khawatir, yang jadi beda itu cuman liburnya aja. Jadi kalau secara bobot dia sama. Kalau di UK 3 subjek, kalau di kita juga 3 subjek, kalau anaknya ngambil Coventry. Kalau Aussie 4 subjek per semester, di Singapura juga sama, ngambilnya 4 mata kuliah per semesternya. Yang jadi pembeda adalah kalau di Aussie atau UK itu kan mungkin ada libur summer atau libur winter gitu ya. Mereka karena punya 4 musim. Nah, sedangkan di Singapura nih cuacanya cuman ya kayak Surabaya Jakarta lah ya, panas hujan gitu. Nah, jadi daripada liburnya panjang, toh student cannot do any kind of part-time jobs, ya gitu ya, atau kerja dalam bentuk apapun, jadi kita kuliahkan. Maka 1 tahun, kalau dilihat di sini, itu ada 3 semester, rather than 2 semesters, gitu. Nah, apakah lebih berat? Sebenarnya enggak. Lebih berat kuliah di Indo kayaknya. Karena di Indo tuh ngambil mata kuliahnya 6 kalau nggak salah, minimum 6 deh, 6 sampai 8 kadang-kadang kalau yang very ambitious ya, ini kan sampai 8. Tapi kalau di Singapura ya kita sistemnya paketan mengikuti Aussie sama UK, jadi bisa ngambilnya cuma 4 atau nggak bisa ngambilnya cuma 3. Gitu, mengikuti negara pilihannya. Kemudian yang jadi pembeda adalah liburnya. Jadi liburnya itu antar semester itu cukup singkat. Jadi mungkin teman-teman yang di Aussie, UK liburnya bisa 2 bulan. Tapi kalau di kita liburnya itu cuma 3 minggu paling banyak antar semesternya. Jadi break semesternya 3 minggu paling banyak. Gitu. Oke. Jadi ini sedikit singkat tentang BMW-nya. Oke. Nah, kalau untuk PSB sendiri, kita punya berbagai macam pathway.
Jadi nanti akan saya jelaskan, tapi ini yang basic. Jadi kalau untuk anak-anak SMA 12 equivalent ya, jadi kita terima IB, A-level itu kita terima, Indian Board juga kita terima, GAC mungkin if you guys familiar with GAC kita juga terima, and then paket C ijazah itu kita juga terima. Jadi year 12 equivalent. Jadi bisa masuk ke diploma dulu. The most common pathway will be diploma. Diploma equal to our year 1 university ya. Terus itu nanti lanjut bachelor sisa 12 sampai 20 bulan, tergantung jurusan yang diinginkan. Nah, kita juga bisa terima direct bachelor sekarang. Jadi kalau misalnya anak-anaknya nggak mau lewat diploma gitu ya, ada gengsinya misalnya. Jadi mau langsung direct nih ke bachelor bisa. Jadi nanti dari year 12 dia bisa langsung masuk bachelor. Automatically requirement lebih tinggi ya. Itu satu, IELTS-nya juga requirement lebih tinggi. Tinggal gitu aja. Durasinya pasti 24 bulan. Oke. Nah, untuk science kita punya foundation. If the student needs foundation. Kalau nggak butuh dia bisa langsung direct. Oke. Nah, ini gambaran singkatnya. Untuk entry requirement, as per I mentioned, jadi kalau misalnya diploma, automatically lebih rendah. Kita cuma minta nilai ijazah, rapot 70 aja. Rata-rata, IELTS-nya 5,5. Each band-nya 5,0. Bahkan kalau sekolahnya National Plus nih, contoh kayak di Surabaya, anaknya di Citahati misalnya ya, tapi dia nggak ngambil program IBDP, dia ngambilnya IBC. Nah, itu kan dia udah pakai bahasa Inggris tuh sekolahnya, jadi can just ask for reference letter from the school, kalau misalnya pakai bahasa Inggris, jadi nggak perlu IELTS atau nggak perlu tes internal lagi. Oke? Okay? Kalau misalnya anaknya tetap mau tes tapi nggak mau IELTS, kita bisa terima Duolingo kalau untuk level diploma, ataupun kita juga punya internal tesnya PSB sendiri. Kalau misalnya anaknya udah firm, kita bisa kasih setelah bayar application fee ya. Oke. Nah, kalau untuk bachelor degree, again, tergantung jurusan. Oke. Dan IELTS-nya kita minta lebih tinggi, 6,0 sampai 6,5, tergantung programnya. Gitu. Jadi level of difficulty-nya berbeda. Oke. Nah, kalau untuk PSB sendiri, kita punya 2 kampus. Mungkin yang kalau yang kenal PSB sebelumnya, kita satu kampus nih di Marina. Sekarang kita punya 2. Oke. Jadi ini adalah main campusnya kita di Marina Square. Jadi ada main campus untuk jurusan bisnis, hospitality, communication. Ada yang khusus buat STEM di dalam gedung yang sama, di dalam Marina Square. Nah, jadi ini kurang lebih videonya. Jadi ini kampus PSB, kita di dalam Marina Square. Jadi kalau misalnya anak-anak mau nonton F1 ya, itu dari kampus kelihatan nih, dari STEM campusnya kita. Jadi nggak perlu beli tiket, mahal-mahal ngapain. Kuliah aja di PSB, gitu ya. Nah, terus itu ini adalah untuk anak-anak STEM. Jadi kalau anak-anak STEM itu memang kita fokusnya lebih hands-on practical. Nah, kita punya jurusan biomed, biotech, pharmaceutical science, applied chem. Kita juga ada sport science. Kita akan ada nutrition per tahun ini, per September ini. Terus itu kita juga ada jurusan engineering, di mechanical, electrical, robotics. Dan kita juga ada IT. Jadi semuanya hands on. Anak-anak pasti akan diajarkan menggunakan latest teknologinya. Ini juga relevan sama industri. Kalau teman-teman ada waktu bisa cek YouTube kita. Kita juga ajak industri untuk review fasilitas kampus kita regularly. Jadi kita relevan sama industri yang sekarang. Nah, ini adalah untuk kampus main campusnya kita. Jadi administrasi buat visa, mau medical check up, mungkin mau tanya dosennya, ada konsultasi session, mungkin consultation session, atau mungkin just ask about their visa, itu nanti bisa ke main campus, karena semuanya di sini. Ruangan kelas, tutorial, ruangan lecture, semua ada di sini. Dan untuk anak-anak communication, I can say kayaknya cuma kita deh yang punya radio sama TV studio. Nah, jadi kalau tertarik ngambil media communication, ada. Jadi ini kurang lebih gambaran untuk main campusnya kita yang ada di Marina Square. Nah, terus itu kita punya kampus kedua yang just recently established last year on May. Jadi kita ada yang namanya KT Campus. KT Campus ini dedicated solely cuma untuk anak-anak Coventry. Nah, jadi kalau misalnya nanti studentnya nih
dari diploma and then progress to Coventry, nanti kelasnya bakal di sini semua. Gitu. Nah, kalau untuk kelas kurang lebih sih seperti ini. Jadi memang karena dia khusus buat Coventry student ya. Jadi mereka masih lebih banyak di lecture class sama tutorial class. Cuma memang untuk semua jurusan Coventry itu nanti kegiatan belajar mengajarnya di sini, administrasi masih tetap ke main campus, tapi dosennya semua standby. Nah, kalau dari Marina ke KTI sendiri dekat nggak dekat? Cuman dua MRT station stop. Jadi kalau yang tadi di Marina Square itu MRT terdekat adalah Esplanade sama City Hall. Kalau di sini adalah Dhoby Ghaut. Guys already famous Dhoby Ghaut. Nah ini dekatnya MRT stationnya adalah Dhoby Ghaut. Tinggal jalan aja 5 menit itu udah sampai ke KP campus gitu. Mungkin kalau familiar sama Singapura, tahu sama Plaza Singapura, nah itu kita dekat cuma 5 menit juga gitu. Jadi jaraknya sangat-sangat convenient. Oke. Okay? Nah, ini untuk program. Jadi kalau untuk PSB sendiri, again, tadi ada SBM, SCT, SSL, SFS, sama Digital Academy. Nah, jadi ini kurang lebih untuk program yang kita punya. Jadi kalau untuk business program, certificate, kita terima foundation student. Jadi kalau misalnya anak-anak lulus SMA 10, SMA 11, oke, again persyaratannya 70 ya, kita nggak minta terlalu tinggi, persyaratan cuma 70. AGCSE-nya kita terima atau setara lah, pokoknya SMA 10. Oke, dengan IELTS overall 5,5 atau EPT-nya PSP, bisa pakai EPT atau pakai surat tadi. Jadi mereka bisa start certificate for 6 months equal to foundation, then diploma 9 months, then bachelor. Nah, bachelor kita kalau untuk bisnis itu kita punya 2. Jadi ada yang 12 bulan, ada yang 16 bulan. Jadi kalau yang 12 bulan ini cuma Messi. Kalau bachelor yang 16 bulan ada 3 pilihan, Newcastle, Hertfordshire, sama Coventry. Gitu. Kita juga terima murid transfer. Jadi misal nih ada student yang udah 1 tahun kuliah di Indonesia, and then nggak cocok, mungkin dia mau pindah langsung ke kita, bisa. Bisa diterima, tapi yang terima cuman Coventry. Jadi kalau mau bisa pre-assessment masuk ke Coventry program yang bisnis ataupun communication. Oke. Okay? Nah, master kita juga ada MBA mostly. Jadi MBA bisa pilih nanti dari Newcastle atau Coventry. Atau kalau mau Master of Analytics bisa dari Massey. Again, tapi kalau Master requirement lebih tinggi ya. Oke. Okay? Nah, kemudian kita terima Direct Year 1. Kalau untuk sekarang. Jadi kalau misalnya Direct Year 1 yang open itu untuk bisnis adalah Coventry. Jadi dia terima untuk Year 1. Persyaratannya, dia minta IELTS-nya 6,0, each band 5,5, plus nilai rata-rata rapot di 80. Dia minta lebih tinggi. Oke, okay? Nanti durasinya jadi 24 bulan. Oke, okay? Nah, kemudian, oke. Okay. Nah, untuk program selanjutnya, kita ada Hospitality, Media Communication, and Graphic Design Program. Jadi new edition, mungkin kalau familiar sama PSB, kita belum pernah ada nih graphic design. Nah, kita ada graphic design. Sudah dari per 2 tahun lalu. Oke. Okay? Jadi, again, progressionnya sama. Kalau dari certificate, nanti masuk diploma, diploma bachelor, bachelor bisa ke master. Masternya bisa ke MBA-nya kita. If the student interested in doing master business. Oke. Okay? Nah, kemudian kalau untuk robotics, AI, electrical and mechanical engineering, itu seperti ini. Jadi tetap persyaratannya sama ya, kalau untuk sertifikat sama diploma, maupun IT, maupun engineering, maupun bisnis, persyaratannya sama. Gitu. Nanti kalau misalnya ada murid transfer sama dari uni lain, misalnya mau transfer langsung ke Coventry, bisa, tapi case by case. Nanti kita akan pre-assess lagi. Pre-assessment tidak butuh application fee, tapi once the student confirm have to pay application fee. Oke? Okay? Nah, kemudian kita juga ada program IT and Cyber Security. Again, diploma certificate persyaratan sama. Nanti yang membedakan itu nanti progression ke atasnya aja. Dia mau yang 20 bulan under Newcastle atau Massey, atau Hertfordshire Coventry yang 16 bulan.
Nah, kalau untuk master IT kita ada data science, kita ada cyber security. Data science by Hertfordshire, Coventry by cyber security by Coventry. Jadi kalau misalnya mau linear bisa. Oke? Okay? Nah, kemudian kalau untuk biomed, biotech, pharmaceutical, and applied chem, itu mereka bisa langsung direct SMA 12 direct, bisa langsung ke latrobe program. Oke, okay? Kita ada Newcastle program biomedical 3 tahun. Tapi not many student interested in doing 3 years bachelor degree in Singapore. Unless studentnya cari biaya kuliah yang lebih murah. Karena kalau dibandingkan sama Aussie-nya, kita tetap lebih affordable sih. Dia sekitar 68.000 soalnya. Sudah untuk 3 tahun. Oke? Okay? Nah, jadi ini kurang lebih persyaratannya. Kalau studentnya dari SMA 10, 11, atau mungkin nilai 12-nya rendah, ya, kita masukin dia ke foundation diploma. Gitu. Jadi tetap bisa masuk ke program science, oke? Okay? Tapi kalau misalnya nilai SMA 12-nya nggak nyampe nih, 85, 80, dan kita turunkan ke foundation diploma. Begitu. Oke? Okay? Nah, kemudian kita punya sport science program. Again, certificate diploma, quite general. Nanti bachelor. Oke? Okay? Dan kita punya online program. Nah, yang menarik adalah kalau PSB kita punya online nih sekarang. Lengkap sampai master, tapi untuk bisnis. Oke? Okay? Nah, persyaratannya apa aja? Bisa dilihat di sini. Jadi kalau untuk sertifikat sama diploma, persyaratan sama nih. Mau online, mau onsite, persyaratannya sama. Yang membedakan nanti persyaratan kalau misalnya mau masuk yang master sama bachelor. Oke? Okay? Nah, things to note, cara belajarnya berbeda. Untuk level diploma certificate sampai dengan yang bachelor master. Oke? Okay? Kalau level certificate diploma, itu belajarnya anak-anak tidak live. Jadi kan kayak kita sekarang nih, training online. Itu kan live ya, saya di rumah, teman-teman di rumah, itu saya live session. Jadi saya ngajarin. Tapi kalau untuk program online-nya diploma sama sertifikatnya PSP, student itu belajar dari recorded video, jadi asynchronous system. Nah, jadi dari recorded video itu satu, yang kedua adalah sistem belajarnya itu block system. Jadi contohnya block system itu adalah, misalnya nih diploma itu dia 9 bulan ada 9 mata kuliah. Oke? Okay? Jadi 9 mata kuliah ini saya akan keluarkan materinya 1 bulan 1 mata kuliah. Jadi misalnya pelajaran pertama Introduction to Economics, misalnya for example. Nah, Introduction to Economics ini nanti dia punya misalnya 12 video yang anak-anak itu harus review. Oke? Okay? Nanti dari 12 video itu masing-masing ada quiz. Quiznya bobotnya 40%. Oke, okay? Itu multiple attempt. Jadi bisa dikerjakan sampai 100 kali, pokoknya dia harus benar. Dia harus benar semua quiznya, baru dia bisa progress ke video selanjutnya dan quiz selanjutnya. Gitu. Oke, jadi 40% sudah di tangan. Oke. Nah, setiap mata kuliah itu mereka punya mid exam and final exam. Mid exam sama final examnya one time attempt. Oke. Per April nanti kita bakal ada proktor khusus untuk final exam. Gitu. Semuanya pilihan ganda. Oke, mau yang quiz, mau yang mid, mau yang final. Semuanya pilihan ganda. Nah, itu untuk diploma sama certificate. Nanti begitu mereka progres ke bachelor ataupun ke master, itu cara belajar udah beda. Dia bukan asynchronous lagi, tapi dia sudah live dari UK. Jadi sama kayak kita gini, cuman dosennya dari UK. Jadi nanti belajarnya malam, jam 6 sampai jam 9 malam WIB. Oke, itu untuk yang online, yang bachelor sama master. Terus itu dia tidak ada exam sama sekali. Jadi nggak ada final, nggak ada quiz, nggak ada mid. Dia purely based on assessment, 100% coursework. Oke. Okay. Terus itu juga kalau untuk Bachelor of Arts, kalau untuk master, terutama untuk master,
dia sistemnya block system. Oke, yang online dia per 2 bulan satu mata kuliah gitu. Tapi mungkin things to note yang harus dilihat adalah ininya ya, requirement-nya. Oke, kalau misalnya anaknya nggak dari PSB diploma, mau lanjut ke UH, mau ambil nih yang online bisa nggak? Bisa. Tapi nanti case to case basis kita lihat dulu kemarin dia lulusan apa diplomanya mungkin, terus itu juga ada pengalaman kerja atau enggak. Oke, jadi ini untuk online programnya kita. Nah, untuk alumni yang kerja di Singapura ada, yang kerja di Indonesia ada. Mungkin most of the question itu bisa kerja nggak ya di Indo? Tenang saja, ini student kita ada yang lulusan Newcastle, ada yang lulusan engineering, Coventry, itu mereka bisa kerja semua. Oke, nanti bisa dicek juga di LinkedIn. Jadi jurusan science pun juga ada. Mungkin kalau yang familiar sama hoki ya di Surabaya, nah ini one of the uh, anaknya lah gitu. Sekarang dia developing Red Med Pharmacy, lulusannya kita gitu. Oke. Okay? Nah, selain kegiatan sekolah di PSB, I think di semua kampus pasti ada kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, kita juga ada kegiatan ekstrakurikulernya untuk mensupport portofolionya mereka, supaya nanti mereka cari kerja juga ada kegiatan. Oke, okay? Jadi kita ada komunitas anak Indonesia. Kalau misalnya masih malu-malu gitu ya, belum tahu mau startingnya di mana, bisa join Mapia. Tapi kalau anak-anak nggak mau join Mapia, kita punya klub lainnya. Jadi kayak Google Scholars Club, kita ada. Student Leaders Club, kita ada. Kita juga ada IETS, IES, jadi tergantung anak-anak minatnya di mana. Oke? Okay? Nah, kita juga ada Student Care and Guidance. Kita ada Learning Support, jadi kalau misalnya butuh tutor, kita ada. Kita ada professional psikolog yang standby di kampus. Jadi if the student need help, jadi kayak saya ada beberapa, I think anak-anak sekarang lebih ini ya, lebih outspoken ya. Jadi ketika kayak kemarin kasus saya ada student yang dia tuh homesick, terus itu dia langsung sendiri ke psikolog ya, karena saya pernah info memang kita punya psikolog gitu. Jadi dia langsung kontak, dia bikin appointment, dan the psycholog confirm with me juga gitu. Kalau saya oh ini studentnya homesick dan lain-lain gitu. Jadi bantuannya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin ada yang homesick, love sick mungkin. Nah, itu bisa juga tuh. Untuk mengenali mungkin ya ini pacarnya oke apa enggak gitu. Nanti bisa diajak ngobrol. Oke? Okay? Nah, kemudian kalau nanti untuk apply bisa dibantu sama Yes ya. Nanti kalau untuk application form kita ada form 1636 yang harus diisi. Nanti dibantu di guide sama Yes. Oke? Okay? Kita butuh paspor pasti, foto 4x6 white background, birth cert Indonesia English. Kalau belum ditranslate bisa di sworn, tapi kalau versi anak-anak 2000 ke atas kayaknya udah ada versi Inggrisnya. Jadi nggak perlu di sworn lagi. Oke. Okay? Kemudian academic requirement-nya again ijazah atau A-level atau O-level dan equivalent. IELTS-nya English requirement-nya bisa IELTS, bisa TOEFL, IBT, bisa PSB punya proficiency test, dan kita ada application fee 490. Oke. Okay? Nah, nanti kalau misalnya mau cek soal PSB, bisa dicek di IG kita. Kita ada psbacademy.id, bisa di-add teman-teman, info terbaru juga ada di sini, atau bisa add YouTube kita atau enggak Facebook kita lah kalau masih main di Facebook ya. Oke. Okay? Nah, ini kurang lebih, ini ada kontak saya. Jadi kalau mau kontak saya boleh, tapi kontak aja ke Yes, biar lebih gampang, satu pintu. Oke, okay, I think that's all. Ada pertanyaan mungkin? Thank you Claudia. Ini sudah ada pertanyaan gitu ya. Wah, banyak ya. Uh, I think oke. Apakah visa bisa dibantu kalau lanjut di UK atau Aussie? Oh, ini mungkin terkait dengan program yang nanti kalau misalnya mereka mau transfer gitu Transfer. ya. Oke. Okay. Kalau mau transfer sebenarnya saya serahkan ke agent lagi. Karena kalau maksudnya, I think most of the agent they have agreement atau nggak kalau misalnya nggak ada agreement kan bisa lewat Yes ya. Jadi kalau misalnya anaknya selesai diploma di saya and then mau transfer nih ke UK-nya atau ke Aussie-nya, saya serahkan ke agent lagi. Jadi agent bisa urus. Nah, Oke, thank you. Terus selanjutnya nih, soalnya student mau tahun terakhir di Australia.
Apakah pengurusan pendaftaran lanjutan dan visanya dari pihak PSP? Oh, oke. I think Nah, ini ini juga kayaknya related ya. jawabannya sama ya. Ya, ya. Jadi kalau mau tahun terakhir di Aussie, saya serahkan ke agent biasanya, gitu. Dari pihak kita bisa, cuman I think most of the student they will contact the agent again sih. Jadi kalau mau transfer nanti bisa ke agentnya, gitu. Oke, tapi sudah ada pengalaman ya Sudah, untuk sudah transfer, maksudnya benar-benar kreditnya fully transferred fully atau hanya transfer. oke, baik. Jadi tapi nanti durasinya aja yang berbeda. Jadi misal nih diploma di saya kan 9 bulan plus bachelor kan 16, jadi kan 25 bulan ya. Kalau dia transfer, itu hitungannya jadinya 9 bulan di saya diploma. Kalau dia mau full 2 tahun ke UK atau Aussie-nya, berarti dia nggak jadi 16, jadinya 24. Karena kan dihitungnya ngikutin liburnya UK sama Aussie-nya. Again, kalau misalnya dia mau last year-nya, jadi 2 semester akhir, berarti dia 9 plus 16 bagi 2, berarti 8 di Singapura. Oke, okay? And then 1 tahun. Jadi 12 plus 15 kasarannya. Tuh. Jadi 2,5 tahun. Jadi durasinya yang berbeda. Please note, kalau misalnya ditransfer, berarti biaya kuliahnya beda. Ya, jadi udah nggak ngikutin biaya Singapura dolar, berarti ngikutinnya negara asalnya. Oke, okay? Kemudian, apa lagi ya? Udah sih, living cost juga berarti ngikutin dari negara asalnya. Oke, Gitu. thank you. Jadi nanti tinggal case by case juga ya. Tergantung dia transfer tahun ke berapa, Benar. otomatis durasinya nambah ya karena kan academic year-nya beda sama yang di Singapura ya. Maksudnya durasinya, winternya dan sebagainya. Oke, now ini I think pertanyaan related to Singapore itself ya. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan tentang academic systemnya. Nah ini tentang gimana sih di Singapura gitu ya. Tolong dibantu refresh juga gitu kira-kira living cost-nya. Nah ini juga ada pertanyaan tentang employability rate. Aku Oke, dengar kalau susah dapat pekerjaan karena competition tinggi di sana. Mungkin sekalian dijelaskan bisa part-time atau enggak mungkin ya di refresh. oke. Mhm. Kalau untuk part-time itu memang belum bisa. Jadi yang mengatur keputusan part-time itu sebenarnya dari immigration. Nah, kalau kita itu kita tidak diperbolehkan jadi student kampus swasta PI itu not allowed to do any kind of part-time jobs. Jadi memang makanya kuliah kita lebih cepat. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, employability rate sih saya nggak ada percentage pasti. Tapi student, memang kita nggak ada yang guarantee untuk student itu bisa dapat kerja ya. Anak government pun kalau mereka dapat study grant itu mereka diikat 3 tahun untuk stay di Singapura. Tapi mereka juga belum tentu pasti dapat kerja. Jadi tergantung lagi dari studentnya. Saya setiap tahun anak-anak yang graduate ada yang dapat kerja di Singapura ada itu kisaran 5 sampai 10. Oke. Okay? 1 tahun angkatan kita studentnya itu ada sekitar hampir 200 1 tahunnya gitu. Jadi tergantung dari studentnya juga sih kalau menurut saya. Ini yang saya tahu 5 sampai 10 ya, yang kontak ke saya balik. Saya nggak tahu yang nggak kontak saya lagi gitu. Itu mereka dapat kerja, kalau saya bilang sih memang mereka aktif ketika mereka kuliah. Jadi bukan tipikal anak Indo lah, tipikal anak Indo yang kuliah di luar negeri, saya tahu mereka kebanyakan ya belajar pulang gitu ya kasarannya. Ya kayak kupu-kupu gitu ya, cuman ya udah belajar, nanti main, belajar, main. Nah, kalau yang dapat kerja, ini yang memang saya tahu mereka aktif. Di kampus kita ada kegiatan volunteering, selain dari kegiatan ekstrakurikuler. Jadi volunteering itu kita kasih fee ke student, kita kasih reward, tapi bukan dalam bentuk cash. Nah, jadi misalnya dia ikut nih kita volunteering, itu kita kasih yang namanya voucher Grab 100 SGD. Gitu. Jadi kita kasih mereka reward. Kalau misalnya nih mereka saya ada kegiatan di Singapura, mereka bantu jadi yang bawa keliling kampus dan lain-lain, mereka volunteering, kita kasih reward. Jadi itu bisa jadi recommendation juga. Gitu. Jadi memang anak-anak yang dapat kerja di Singapura yang saya tahu itu mereka aktif gitu. Jadi saya balikin lagi sih, I don't think ada kampus yang menggaranti studentnya pasti dapat kerja, especially di Singapura, karena competitionnya tinggi
Nah, tapi memang saya perlu akuin, anak Indo itu mungkin daya saingnya kurang gitu ya. Soalnya kalau anak Singapura itu kan mereka pagi sebelum kuliah aja masih bisa nge-gym, masih bisa olahraga, masih ada. Setelah kampus itu mereka masih ada kegiatan, ikut lain-lain lah. Tapi kalau di anak Indo tuh mungkin tipikalnya ah males gitu. Jadi itu mungkin yang harus di-info ke student. Jadi networking-nya penting, kegiatannya juga penting, bukan cuma nilainya aja gitu. Thank you. Oh, itu menjawab ya. Kalau Mm-mm. ada pertanyaan lanjutan, silahkan. Selanjutnya, apakah di Singapura ada post study visa? Oke, kalau post study visa kita belum ada. Jadi kalau di Singapura itu cukup kotak-kotak untuk visanya. Jadi kalau visa studi itu MOE, ICA tapi approval MOE. Jadi dari Ministry of Education. Nanti setelah mereka selesai kuliah, mereka ya kalau visanya udah di cancel mereka tidak bisa stay gitu. Jadi saya selalu saran ke student adalah 3 bulan, 2 bulan sebelum lulus itu kalau bisa cari udah mulai apply cari kerja. Oke. Okay? Nah, kalau di Singapura itu untuk working visa itu approvalnya by MOM, Ministry of Manpower. Jadi makanya dia kotak-kotak nih. Makanya kita belum ada yang namanya kayak di Aussie gitu ya, ada postgraduate working permit gitu. Nah, kita belum ada. Jadi once the student finish their degree atau their education, if they cannot get an offer letter from the company atau mungkin visa, karena visa kerja itu disponsor sama perusahaan kebanyakan kalau di Singapura. Nah, jadi kalau mereka nggak bisa dapat itu, mau nggak mau mereka harus pulang gitu. Tapi kalau misalnya mereka bisa dapat itu dan mereka bisa stay. Nanti visanya ganti, bukan visa studi lagi, tapi visa kerja udahan benar-benar working pass, employment pass gitu. Oke, thank you. Pertanyaan selanjutnya ya. Eh, Kalau student ada disability seperti ASD tapi nilainya bagus, is it possible to apply dan apakah ada perlakuan khusus? Oke, kalau untuk student dengan kebutuhan khusus gitu ya, itu saya ada student beberapa case yang memang dia punya uh, autism gitu ya, atau mungkin any kind of special treatment itu saya ada case-nya. Cuman saya nggak bisa decide, bukan saya yang decide apakah anaknya bisa atau enggak. Jadi nanti prosesnya adalah studentnya saya minta surat dari dokternya yang di Indonesia, nanti saya kasihkan ke pihak akademik sama psikolognya saya untuk dievaluasi. Nanti kalau oke, nanti kita akan interview. Interviewnya kalau misalnya studentnya mau berangkat ke Singapura, boleh. Kalau mau via online dulu, boleh. Nah, jadi kemarin saya punya kasus itu studentnya interview sama psikolog saya, sama akademik, oke. Terus itu juga sama dokter yang di sini menemani, gitu. Jadi nanti di interview dulu, selesai dari interview, dievaluasi lagi sama pihak dosen, sama pihak psikolog, apakah kita bisa mengakomodir gitu ya, sampai dengan nanti dia lulus, nanti special treatment-nya apa, nah itu nanti baru kita infokan. Gitu. Apakah kita bisa atau enggak. Sebenarnya kalau kayak gini, anaknya mungkin bisa, tapi kitanya bisa apa enggak gitu. Jadi makanya dievaluasi terlebih dahulu. Gitu. Takutnya nanti size kelasnya mungkin dia apa namanya panik dan lain-lain. Jadi makanya kita evaluasi terlebih dahulu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada student dengan case-case tertentu boleh, nggak apa-apa, kita pre-assess dulu. Nah, Thank you. Nah, selanjutnya, apakah ada merit-based scholarships? oh ya, So, saya can you tell lupa the ngomong soal ini ya, study grant ya. Oke, jadi kita ada potongan untuk student. Bentar, sebentar. Aku bisa share, Pau, kalau Oh iya, mau ya, boleh belajar, student. tolong. Eh, nggak apa-apa, Cek, tak share aja, Cek. Dah. Oke. Oke, jadi kita ada separate file untuk study grant.
untuk student. Oke, jadi sebentar. Nah, jadi kelihatan di sini ya. Jadi kalau untuk anak-anak nih dengan level certificate, nah itu mereka bisa dapat potongan 500 automatically as long as they meet the minimum requirement, kita pasti akan potong. Gitu. Jadi certificate 500, diploma level equivalent 1000. Kalau anak-anak direct Coventry Year 1 ada potongan 6.000. Kita juga ada undergraduate Year 2 ya kalau transfer 4.000 potongannya. University of Hertfordshire Year 1, Year 2 4.000 potongannya. Year 3 2.000. Oke, Hertfordshire Year 3 2.000. Bachelor Science khusus harganya potongannya lebih besar. Oke. Kalau mau transfer atau ada program lainnya kayak Latrobe, ECU, Macy, nah ini nanti ada potongannya juga. Kalau untuk master, biar gampang diingat, semua harganya jadi 19.999 khusus untuk Coventry sama Hertfordshire. Itu tuition fee-nya. Jadi udah dipotong sama study grant. Harga aslinya 28.000. Gitu. Jadi 19.999. Oke. Nah, kalau untuk other postgraduate, jadi kayak Messi punya itu sama Newcastle, dia potongannya cuma 2.000. Jadi ini semua berlaku untuk international student, automatically akan kita potongkan. As long as the student meet the minimum requirement. Oke, kita juga ada 50% scholarship untuk Coventry student. Jadi kalau misalnya ada student yang mau transfer nih, gitu ya, transfer transfer dari Uni Indo, misal dia mau langsung transfer ke Coventry kita 16 bulan. Nah, itu dia bisa apply untuk yang 50% scholarship. Atau studentnya mau direct nih year 1 gitu ya. Dia bisa apply untuk 50% scholarship. Nah, kalau untuk 50% scholarship, itu nanti anak-anak, khusus buat Coventry ya, itu anak-anak harus kirim video, oke? Untuk harus send video, kemudian anak-anak juga nanti harus ini, ada interviewnya. Mereka harus send video sama recommendation letter, sorry. Nanti setelah itu baru di interview, setelah itu baru kita infokan dapat 50% scholarship-nya atau enggak. Oke. Nah, ini untuk anak-anak yang intake Maret sama Mei, close submission-nya di tanggal 9 Februari. Tapi kalau untuk anak-anak nanti Juli atau November atau September, itu nanti masih belum ada application deadline-nya. Jadi bisa segera submit. Oke, kalau ada yang tertarik. Nah, terus itu juga kita ada promotion iPad. Jadi kita ada early bird application. Oke. Jadi kalau misalnya student udah mau apply nih firm, itu nanti bisa dapat iPad. Untuk intake yang Q3 sama Q4. Oke, I think itu sih kalau untuk potongannya. Oke, thank you. Nanti saya juga bisa share lagi ke teman-teman filenya after this webinar. So, buat teman-teman FYI, intake-nya yang Mei masih bisa apply. Bisa. Tuh, Maret masih bisa? Bisa. Oke. Jadi, Mungkin kalau ada student dadakan, hmm, bisa sih apa maksudnya bisa apply untuk yang scholarship. Kan bikin video, I think quite easy. Nanti I think dari pihak YES yang share, kita ada website-nya sendiri, jadi anak-anak bisa cek tuh videonya seperti apa, template-nya, sama recommendation letter. Submission-nya kemana nanti bisa nanti di-share sama dari pihak YES ya. oke. Sure. Jadi, FYI, teman-teman just refreshment gitu ya. Kalau apply ke Singapura, pengurusan visa dan lain-lainnya mungkin waktunya jauh lebih singkat ya. Jadi, Betul. misalnya mepet-mepet gitu, safe to stay berapa lama sebelum intake nih? Gitu ya. Mepet-mepet kalau untuk program, oke. Mungkin kalau untuk program online, itu untuk yang certificate sama diploma, itu mereka bisa semepet mungkin sih, karena kan basically online. Kita nggak butuh visa. Dan tiap bulan dia ada intake-nya. Nah, kalau untuk online bachelor sama master, itu kalau bisa 1 bulan sebelum intake. Karena dia limited intake, cuma Januari, Mei sama September. Jadi dia tidak tiap bulan. Oke. Nah, kalau untuk program on-site-nya kita, kalau bisa 1 bulan sebelum intake.
Itu kalau mau mepet-mepet, saya bisa terima 3 minggu sebelum intake atau 2 minggu sebelum intake, tapi pasti anaknya late enrollment. Udah gitu aja. Kalau 1 bulan itu masih bisa kekejar, tapi kalau udah 3 minggu, 2 minggu, diinfokan aja ke anaknya bisa. Cuman there's a possibility anaknya dapat late enrollment lah, jadi dia masuknya telat dibandingkan teman-temannya yang udah dapat visa gitu. Oke, thank you. Ya, ada lagi nih. Oke. Apakah student IBDP can skip diploma and go to uni right away? Oke. Jadi mungkin I do receive this question. Anak IB kan mereka bisa apply untuk exemption ya. Kalau untuk mungkin di uni, direct uni. Nah, kalau untuk kita tidak ada pembeda anak IB sama A-level. Nah, jadi kalau misalnya studentnya mau ngambil program bisnis, tapi nggak mau yang direct, maksudnya nggak mau yang Coventry program, dia nggak cocok nih sama programnya Coventry, dia nggak mau dia mau ngambil Messi gitu ya. Mau nggak mau dia harus lewat diploma. Gitu. Jadi kita belum ada exemption juga. Jadi dia kalau misalnya 9 bulan ya 9 bulan. Gitu. Kalau misalnya dia mau programnya Coventry, yang direct bachelor, then we can apply for the exemption. Tapi again, case by case ya. Belum tentu bisa dapat exemptionnya. Kalau misalnya nggak dapat exemption, ya automatically jadi 24 bulan, as per usual. Oke, I think lihat subjects dan nilai juga ya. Dilihat dari studentnya ya. Okay. But if you have inquiry, just send it straight away. We can check. Jadi bisa ya kalau misalnya sebelum submit application fee bisa di preview Di sedikit. assessment dulu. Berassessment dulu ya. Oke. Sure. Jadi kalau misalnya punya inquiry yang IBDP, nggak apa-apa. Kita bantu cek belum apa namanya move further gitu ya. Jadi nggak bingung studentnya. Oke. Untuk visa, apakah harus ada health insurance? Kalau dari kita uang sekolah itu include sama health insurance. Jadi prosesnya adalah student apply, pay application fee, kita nanti akan kasihkan kontrak sama offer. And then kita proses dulu visanya, IPA approve, baru bayar uang sekolah. Gitu. Jadi nanti include sama health insurance sama FPS-nya, fee protection scheme juga. Jadi everything Singapura pasti insured, pasti ada kontrak. Boleh menambahkan pertanyaan untuk tuition fee itu termasuk GST ya? Include GST. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman di-share sama Yes, itu kita ada yang namanya digital brochure. Jadi nanti teman-teman bisa lihat brosur kita di situ. Mungkin saya kasih lihat juga. Nah, jadi di sini itu, bentar. Nah, nanti di tuition fees ini kelihatan. Course fee include GST 9%. Tapi mungkin yang belum ditambah di sini adalah application fee sama student development fee. Nah, jadi application fee 490 ya onsite, kalau online 160 untuk bachelor level, diploma, certificate level, atau master level 260. Terus itu juga nanti ada student development fee, cuman dibayar di awal. Dan untuk onsite student aja. Kalau online mereka nggak bayar student development fee. Nah, ini yang untuk cover insurance, visa, dan lain-lain. Dibayarkannya setelah dapat IPA-nya, bukan di awal. Jadi yang di awal dibayarkan cuma application fee-nya aja. Yang 160, 260, atau 490. Gitu. Oke, mungkin a little bit refreshment. Jadi boleh dijelaskan IPA itu apa? Mungkin ada yang familiar. IPA itu in principle approval. Jadi mungkin kalau teman-teman familiar kan sama visa Aussie gitu ya. Kalau visa Aussie kan anaknya bayar uang sekolah dulu, baru apply visa nih. Gitu kan ya. Nanti dapat visa, automatically bisa langsung ke Singapura, ke Aussie sebagai student. Nah, kalau di Singapura itu kita quite similar to, mungkin kalau teman-teman familiar sama Malaysia, kita similar tuh sama Malaysia. Jadi sistemnya adalah anak-anak bayar dulu application fee,
Terus itu kita proses visanya. Visanya approve itu belum jadi student pass. Jadi dapat approval dari ICA itu berupa surat yang namanya ITA itu tadi. Yang menyatakan kalau anaknya ini masuk ke program ini di sekolah ini. Jadi ITA itu, surat itu nanti harus diubah ke yang namanya student pass. Dalam waktu dalam waktu 1 bulan lah biasanya processing time-nya. Gitu. Jadi once studentnya sudah dapat IPA, mereka bisa terbang nih ke Singapura sebagai student. Nah, apakah selama proses IPA berjalan, approval berjalan ini, apply IPA-nya berjalan itu, anaknya tidak boleh ke Singapura? Boleh aja sebenarnya, nggak ada masalah. Nanti along the way kalau misalnya udah approve, anaknya ternyata masuk sebagai turis, nanti dijelasin aja. Immigration pasti akan paham kok. Gitu. Oke. Nanti dia sudah dapat IPA, berarti dia bisa masuk sebagai student. Tapi itu cuma single entry, bukan multiple entry. Jadi kayak turis lah kasarannya. Nah, untuk mengubah itu jadi multiple entry, anak-anak harus medical check-up sama bikin appointment ke ICA, itu nanti yang urus adalah kita, PSB. Jadi saya nanti cuma butuh tanggal anak-anak terbang ke Singapurnya, mau medical check-up-nya di Singapura atau di Indonesia. Saran saya sih di Singapura. Gitu. Gitu. Tapi kalau tetap mau di Indonesia, misalnya karena mamanya nemenin lah dan lain-lain, boleh. Boleh, nggak ada masalah. Nanti saya kasih formnya untuk medical check-up-nya. Bisa dilakukan di Indonesia. Saran saya di rumah sakit internasional atau enggak di klinik yang sudah ada certification-nya. Jadi kayak Podia, Paramita tuh bisa. Atau rumah sakit kalau di Surabaya ada NH, ada Premier. Gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin bisa ke Premier. Siloam juga bisa. Gitu. Oke. I think that's all. Ya, Ya, kurang lebih seperti itu. medical check-up yang dicek apa aja? Medical check-up yang dicek itu cuman darah. Kita cek ELISA tes itu untuk HIV. Sama yang dicek itu urin sama TB. Udah, itu aja. Kalau di Singapura sih harganya kenanya 38 Sing dollar. Sama belum ada perubahan. Karena kita ada kerjasama dengan rumah sakitnya. Tapi kalau di Indo, kalau nggak salah student itu harganya 1,5 hampir 2 juta. Sekitar segituan, tergantung rumah sakit sama kliniknya. Tuh. Jadi saya serahkan ke student sama parent sih biasanya. Oke, oke. Memang umumnya cek di Singapura ya biasanya karena kan Umumnya sih lebih cek di Singapura. affordable juga ya Lebih buat. murah juga benar. Oke. I think kita juga udah lewat waktunya ya. Hmm. Seru banget discussionnya hari ini ya. Hopefully this helps ya untuk teman-teman yang udah apa namanya join di webinar kali ini. Hopefully it's a very useful information, product refreshment, update about Singapore as well. Jangan khawatir nanti setelah ini saya akan share untuk study grant files yang tadi. Nanti apakah kita juga boleh dapat PowerPoint slides-nya? Boleh. Nanti aku share, nanti aku share ke Cece agent kit. Dan nanti Oke, dia bisa share ke agent yang ya. partner. Oke? It's gonna be helpful ya buat teman-teman. Jadi bisa refer back cek ke link agent kit-nya ya. Buat teman-teman semua cek di sana. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya teman-teman semua yang sudah hadir di sini. I can see there's a lot of person yang join dari berbagai kota juga. Thank you Mas Farid. Kita juga bantu support. Jadi mungkin Claudia, Mas Farid di sini juga support kita untuk any inquiries yang tentang Asia destination juga. Jadi he's gonna be here to support all of the agents as well. Thank you Claudia, thank you Sheila. Ya, see you next time ya teman-teman ya. Have a nice Bye-bye. day. Thank you Bye-bye. semuanya. See Thank you. you Claudia. Bye-bye. Thank you Sheila. Thank you.